Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Hikmah Septridiani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan suatu studi kasus, yaitu tugas akhir saya. Studi kasusnya yaitu tentang penerapan data mining software menggunakan algoritma a priori atau association rule. Di sini saya menggunakan software Orange. Nah, untuk datanya saya mengambil dari jurnal ini. Jurnalnya berjudul Penerapan Data Mining Rekomendasi Laptop Menggunakan Algoritma a priori. Nah, di sini saya akan menghitung secara manual dengan bantuan Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah ada tabular transaksi penjualan laptop. Nah, di sini saya pisah-pisah ya sheet-nya. Di sini tabularnya, ini untuk item set, 1 item set, 2 item set, 3 item set untuk confidence dan asosiasi finalnya. Di sheet yang pertama yaitu ada tabular transaksi penjualan laptop. Di sini item yang tersedia 5 item dengan 5 merek. Lalu ada transaksi 1, 2 sampai 12. Nah, ini adalah di transaksi 1 barang-barang yang maksudnya item yang paling banyak muncul di transaksi 1 adalah Acer, Samsung, dan Toshiba. Sama-sama muncul 1 kali. Lalu begitupun seterusnya di transaksi 2 sampai 12. Nah, di jumlah item set ini saya menggunakan rumus SUMIF di mana mengambil data dari Acer ini yaitu dari B6 sampai B17. Yang saya ambil yang muncul satunya saja. Maka dapatlah 9. Ada 9 angka 1 yang muncul. Lalu begitupun di Asus, HP, Samsung, dan Toshiba juga menggunakan rumus yang sama, yaitu angka 1 yang muncul. Lalu jumlah angka 1 yang muncul itu ada berapa? Yaitu ada 6. Begitu juga HP, Samsung, dan Toshiba rumusnya sama. Lalu langsung saja ke sheet yang kedua, yaitu untuk 1 item set. Nah, di sini untuk 1 item set kita tinggal ambil saja data dari sheet sebelumnya, yaitu tabel tabular ini. Lalu kita copy ke sheet ini. Nah, lalu untuk tabel item set ini kan tadi ada 5 item. Lalu total transaksi ada support juga. Nah, di sini kita menggunakan rumus support A sama dengan total transaksi mengandung A per total transaksi dikali 100. Nah, jadi total transaksi tadi ada di sheet ini ada 9, 6, 6, 8, 7. Lalu kita copy saja ke sini. Lalu untuk support kita gunakan rumus C20 berarti total transaksi dibagi dengan transaksi mengandung A, yaitu dari A5 sampai A16 ini, lalu dikalikan 100. Dapatlah hasilnya, supportnya 75%. Nah, sama seperti yang ini, rumusnya tinggal tarik saja ke bawah. Tinggal kita mengganti ininya saja ya, yang awalnya C21, C22, C23, C24. Nah, karena support minimal supportnya 30% dan karena keempat, ini maksudnya kelima ya. Kelima item mempunyai nilai
support di atas 30%, maka kelima item maka kelima item tersebut yakni Acer, Asus, HP, Samsung, dan Toshiba memenuhi nilai support. Lalu ke sheet selanjutnya yaitu 2 item set. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan untuk 2 item set untuk Acer Asus, Acer HP, Acer Samsung, Acer Toshiba. Nah, kita ambil dari sini ya. Acer Asus, Acer HP, Acer Samsung, dan Acer Toshiba. Begitupun selanjutnya Asus HP, Asus Samsung, dan Asus Toshiba. Lalu selanjutnya tetap begitu. Lalu kita datanya kita copy saja dari yang tabel tabular di sheet 1 ini tadi. Ini datanya. Lalu kita akan menghitung ini ya, memunculkan transaksi 2 itemnya. Nah, di sini karena di sini 1 dan ini 0, berarti kan tidak 2 item tuh yang muncul. Kalau di sini kan 1 dan 1 berarti muncul 2 item kan? Nah, di sini saya menggunakan rumus if sum B5 sampai C5 sama dengan 2, lalu Y, kutip, N, kutip, tutup kurung. Nah, sama rumusnya seperti ini. Jika hanya satu saja angka 1 yang muncul, berarti hanya 1 item, bukan 2 item. Dia akan muncul huruf N, berarti no. Jika angka satunya dua-duanya muncul, maka ada 2 item. Maka dia akan memperlihatkan huruf Y, yaitu yes. Jadi di sini rumusnya sama saja ya sampai ke bawah, hanya saja bedanya ini B9, C9, B10, C10. Lalu untuk menghitung jumlah transaksi 2 item, kita menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF, lalu kita ambil data transaksi 2 itemnya, koma, Y, karena kita akan mengambil transaksi yang 2 item saja, yang Y ya. Lalu enter, dapatlah hasilnya 4. Nah, untuk menghitung nilai support, saya menggunakan rumus ini. D7 berarti jumlah transaksi 2 item tadi dibagi nilai transaksi, yaitu dari A5 sampai A16, tutup kurung, lalu dikali 100. Maka dapatlah hasil 33,33%. Lalu yang ini juga sama rumusnya seperti yang ini, semuanya sama. Nah, lalu di sini rumus untuk 2 item set ini adalah support AB, di mana total transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, di sini saya sudah mendapatkan nilai-nilai dari semua tabel. Nah, yang kita dapatkan hanya ada 5 tabel, yaitu Acer Asus mempunyai total transaksi 4, Acer Samsung nilai total transaksinya 5, Acer Toshiba 6, HP Samsung 4, dan Samsung Toshiba juga 4. Nah, untuk dikarenakan minimal supportnya ini mempunyai nilai lebih dari 30% semua, maka kombinasi yang tidak memenuhi akan dihilangkan. Nah, seperti ini contohnya. HP Toshiba ini jumlah transaksinya 2 item dan supportnya hanya 16,66%, tidak sampai 30%. Berarti dia tidak memenuhi dan dihilangkan atau dieliminasi ya. Nah, maka setelah mengeliminasi nilai support yang tidak memenuhi, kita dapatkan 5 data ini. Oke.
Oke, yang selanjutnya yaitu 3 item set. Nah, di sini kita menggunakan 3 item, yaitu Acer, Toshiba, dan HP. Datanya diambil dari tabel tabular ini tadi. Datanya diambil dari sini. Nah, lalu rumusnya sama seperti yang 2 item set tadi. Bedanya di sini, rumusnya sama ya, if sum. Bedanya cuma datanya ada 3, kalau tadi ada 2. Jadi, if sum B5 sampai D5 sama tutup kurung sama dengan 3, petik Y, petik, petik N, petik tutup kurung. Di sini saya menggunakan rumusnya koma ya. Mungkin ada teman-teman yang laptopnya menggunakan titik koma, tapi laptop saya menggunakan koma. Lalu akan muncullah N dan Y jika 3 item set yang muncul, maka dia akan menampilkan Y. Nah, jika bukan seperti ini, 110 berarti hanya 2 item set. Dia di sini tertulis N. Nah, rumusnya sama sampai ke bawah, tinggal tarik aja. Bedanya cuma ini datanya. Data ini. Lalu untuk menjumlahkan transaksi 3 item, kita menggunakan rumus count if. Count sama dengan count if sama lalu buka kurung E5 sampai E16. Berarti semua jumlah transaksi item ini. Lalu koma Y. Kita akan mengambil Y yang muncul, hanya ada 1 di sini. Nah, lalu untuk menghitung nilai support, kita menggunakan rumus ini, E17, yang mana E17 itu adalah nilai jumlah transaksi 3 itemnya. Lalu dibagi A5, jumlah semua transaksinya ya, sampai A16, tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan 100. Maka akan dapatlah hasil 8,33%. Sama seperti tabel sebelumnya, rumusnya juga seperti ini. Hanya saja kita mengambil data yang beda-beda datanya ya. Nih, sesuaikan. Kalau kita di sini berarti rumus yang ini. Maksudnya data yang ini. Kalau yang ini ambil data yang ini. Lalu untuk 3 item set ini kita menggunakan rumus support A, B, dan C sama dengan total transaksi yang mengandung A dan B dan C dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kan tadi kita minimal supportnya 30%. Nah, di sini supportnya hanya 8,3, 16,6, 25, nih 8,3, 16,6. Nah, tidak ada ya yang mencapai minimal supportnya. Sedangkan minimal support itu 30% tadi. Nah, dikarenakan minimal supportnya 30%, maka dari semua kombinasi 3 item ini tidak ada yang memenuhi. Maka kombinasi 2 item lah yang memenuhi pembentukan asosiasi. Maka akan kita kembalikan ke 2 item set. Nanti tabel 2 item set inilah yang akan kita gunakan di dalam confidence. Oke, selanjutnya kita ke confidence. Nah, di sini pembentukan aturan asosiasi di mana rumusnya confidence sama dengan B per A sama dengan total transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi mengandung A. Nah, dari kombinasi 2 item set yang telah ditemukan, maka dapat didapatkan besarnya nilai support dan calon aturan confidence seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini saya mendapatkan aturannya ini dengan ketentuan seperti ini. Nah, di sini kan ada 5 data dan item. Di sini kan ada Acer Asus.
maka dia akan menjadi 2 kali di sini. Karena di sini ada Acer Asus. Jika membeli Acer, maka akan membeli Asus. Dan jika membeli Asus, maka akan membeli Acer. Nah, di sini nilai Acer total transaksinya ada 9 dan total transaksinya Asus ada 6. Jadi, munculnya itu bisa 4 dari total transaksinya 9, jadi 4/9 gitu. Nah, begitupun juga sampai seterusnya ke bawah ini. Lalu, selanjutnya untuk asosiasi final. Di sini kita lihat nilai confidence yang terbesar yaitu Acer dan Toshiba. Ya, Acer dan Toshiba ini ya. Jika membeli Acer, maka akan membeli Toshiba. Jika membeli Toshiba, akan membeli Acer. Nah, karena itu yang mempunyai nilai confidence yang tinggi, maka dua aturan ini yang akan kita ambil untuk asosiasi final. Nah, sudah saya buat tabelnya ya. Jika membeli Acer, maka akan membeli Toshiba. Dan jika membeli Toshiba, akan membeli Acer. Nilai supportnya 50%. Ini ya, 50% nilai supportnya Acer Toshiba. Nah, lalu di asosiasi final ini, aturan asosiasi final terurut berdasarkan minimal support dan minimal confidence yang telah ditentukan. Dan dapat dilihat pada tabel ini. Nah, di sini saya sudah membuat grafik untuk aturan ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini. Ini ya. Ini support dan ini confidence-nya yang tinggi. Supportnya 50-50% dan confidence-nya ini yang ini 67%, berarti jika membeli Acer maka akan membeli Toshiba. Lalu yang tinggi ini nilai confidence-nya 86% dengan aturan jika membeli Toshiba maka akan membeli Acer. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan software Orange-nya. Nah, di sini pertama kita buka dulu software Orange-nya, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita akan klik file. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu klik data table. Nah, pada file ini double klik, kita akan memilih Excel-nya pada sheet berapa tadi untuk ditampilkan di data table ini. Nah, tadi filenya ini. Apply. Nah, lalu kita hubungkan ini, kita koneksikan. Maka double klik pada data table. Nah, di sini akan muncul tabel tabular tadi ya. Nah, lalu kita akan klik file lagi dan data table lagi. Nah, di sini kita double klik untuk mengambil datanya, yaitu selanjutnya satu item set, apply, lalu kita koneksikan pada data table ini. Double klik pada data table. Nah, untuk melihat satu item set tadi ya. Lalu kita klik file lagi dan data table lagi. Double klik pada file untuk mengambil
datanya, yaitu data 2 item set. Lalu kita koneksikan lagi ke data table-nya seperti tadi. Nah, di sini kita bisa lihat data table yang 2 item set ya. Nih. Jumlah transaksi 2 itemnya. Nah, ini ya. Lalu kita akan melakukan lagi hal yang seperti tadi, yaitu file dan data table. Filenya kita akan ambil 3 item set. Oke, lalu koneksikan ke data table seperti tadi. Lalu kita double klik, maka akan muncul data table yang 3 item sheet ya, yaitu Acer, Toshiba, HP, lalu Acer, Toshiba, Asus, Acer, Samsung, Toshiba. Nah, selanjutnya kita akan klik file dan data table lagi. Di sini kita akan mengambil data confidence. Maka kita koneksikan lagi ke data table-nya. Ini double klik. Nah, bisa kita lihat ini tabel ini ya. Lalu yang terakhir, file dan data table lagi. Di sini kita pilih sheet yang asosiasi final. Lalu kita koneksikan lagi ke data table. Double klik untuk melihat. Nah, ini dia. Ini aturannya, jika membeli Acer maka akan membeli Toshiba, dan jika membeli Toshiba maka akan membeli Acer. Ini nilai support dan minimal confidence-nya yang telah ditentukan. Lalu ini nilai confidence-nya kan 0,67 seperti ini. 0,86. Nah, seperti itulah kira-kira pengujian data pada Excel ini di software Orange. Nah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak teman-teman pahami atau kurang jelas, bisa bertanya di komentar. Mohon maaf sekali apabila sulit dimengerti bahasanya dan penjelasannya. Jangan lupa juga berikan saran atau kritikan agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Baiklah, saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.